warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu di kelas 9 di Ilmu Pengetahuan Sosial bab 2, Perubahan Sosial Budaya dan Globalisasi dalam subtema Perubahan Sosial Budaya. Buku yang akan kita gunakan adalah buku ini. Dalam pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu yang pertama mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum memasuki materi kali ini, Ibu mau tanya sama kalian. Apakah kalian bagian dari perubahan kali ini? Amati gambar yang ada di slide berikut ini. Gambar tadi yang ada di slide, mari kita tarik benang merahnya tentang perubahan sosial budaya. Perubahan budaya pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Selanjutnya, mari kita masuk di materi inti di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu bentuk-bentuk perubahan. Bentuk perubahan yang pertama yaitu dilihat dari waktunya. 1. Revolusi atau perubahan cepat. Contohnya, terjadinya revolusi industri. Yang kedua, evolusi atau perubahan lambat. Contohnya, kehidupan masyarakat primitif pada zaman mereka mencari mata pencaharian. Bentuk-bentuk perubahan yang kedua yaitu perubahan berdasarkan pengaruhnya. 1. Perubahan besar. Contohnya industrialisasi. Yang kedua, perubahan kecil, yaitu contohnya perubahan model pakaian. Bentuk perubahan yang ketiga yaitu perubahan dilihat dari perencanaannya. 1. Perubahan yang direncanakan. Contohnya yaitu pembangunan. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya terjadinya bencana alam. Berikutnya kita masuk di tujuan pembelajaran yang kedua yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebabnya itu ada 7. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Keenam, peperangan. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya seperti A. Difusi, B. Akulturasi, C. Asimilasi, D. Penetrasi, dan E yaitu milenarisme. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di antaranya yaitu 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru dan asing. 5. Adat istiadat. Oke, setelah kalian menyimak materi yang Ibu berikan, mari kita masuk di lembar kerja peserta didik. Tapi sebelumnya,
Kalian simak informasi tambahan berikut ini. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Anda mengerjakan lembar kerja peserta didik, perhatikan informasi tambahan berikut ini. Yang pertama ini adalah ada tayangan slide atau gambar yang Anda bisa perhatikan dari gambar 1, kemudian gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Anda perhatikan baik-baik. Nah, berikutnya sebagai informasi tambahan lainnya, perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, sama halnya seperti gambar di atas. Coba amati gambar tersebut di atas. Perbedaan kondisi apa yang dapat kamu lihat dari gambar di atas? Dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang, sampai dengan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak terjadi demonstrasi. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan seperti perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Demikianlah untuk informasi tambahan, dan selanjutnya Anda kembali perhatikan arahan yang disampaikan oleh Ibu Guru. Terima kasih. Setelah kalian menyimak informasi tambahan yang tertera tadi, amati dan bacalah informasi tersebut di atas tadi. Setelah Anda mengamati gambar dan membaca informasi tambahan tadi, kerjakan lembar kerja peserta didik di bawah ini. 1. Jelaskan dampak dari perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari perubahan dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, dan konflik. Yang kedua, tuliskan bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, tuliskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, faktor pengaruh dan upaya mengatasi perubahan sosial budaya. Setelah kalian menyimak materi yang Ibu paparkan, ada tambahan informasi, mengerjakan LK, mari kita refleksi sama-sama pelajaran hari ini. Yang pertama, apa saja yang kalian peroleh dari belajar hari ini? Yang kedua, apa saja yang masih membingungkan bagi kalian? Tambahan untuk pelajaran berikutnya, pelajari globalisasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan atau dari media lain sebagai materi pertemuan berikutnya nanti. Bila kita tidak lagi bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk merubah diri kita sendiri. Demikian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.